sekali, mungkin jawabannya agak kompleks, Mas Ryan. Bagaimana cara anak milenial agar bisa menjadi pemilik rumah sendiri, sedangkan bisa dibilang pendapatan saya di pandemik seperti ini tidak menentu dan juga masih menjadi tanggung jawab ortu. Itu pertanyaannya, Mas Ryan. Iya, baik. Seperti biasa, pertanyaan yang mudah, jawabannya yang susah gitu ya. Iya. Baik, jadi pertama yang harus kita lakukan dalam hidup kita itu adalah melakukan yang namanya financial planning, atau bagaimana kita mengenal apa yang ada di dalam uang kita hari ini itu sebenarnya larinya kemana saja. Jadi ya, misal ya, kalau Anda pada hari ini punya uang 100% gitu, sebenarnya yang paling jelek-jeleknya itu adalah 50% untuk konsumsi, 50%-nya lagi mau kita arahkan kemana, 10% untuk zakat, untuk kewajiban kita sebagai beragama gitu ya, itu adalah suatu hal yang umum gitu ya. Nah, sisanya ini kita sebenarnya tinggal mengalokasikannya, mau kita jadikan sebagai cicilan, misalnya 20% kita untuk nyicil sesuatu ya, misalnya yang bagus adalah properti yang produktif, atau 20%-nya lagi kita misalnya siapkan untuk yang namanya dana darurat. Ada berbagai macam aliran lah yang kita bisa lihat, atau 40%-40%-nya kita gunakan untuk investasi dalam sudut pandang capital market boleh, ataupun 40%-nya kita masukkan ke dalam fixed income strategy, misalnya masuk ke dalam deposito dulu boleh, parkir wait and see sambil lihat-lihat, itu nggak apa-apa gitu. Nah, kalau kita, saya pribadi, saya sarankan, kenapa saya sarankan orang itu mulailah dengan berinvestasi properti, bukan dengan meninggali tempat propertinya. Seperti tadi kan Mbak tadi mungkin bilang masih tinggal sama ortu, gitu ya. Artinya kalau rumah sendiri kan nggak perlu amat buat hari ini gitu ya. Artinya kan jangan lupa loh, ketika punya tempat tinggal itu beda sama punya saham. Punya saham itu kan nggak perlu dirawat gitu. Kalau punya tempat tinggal itu harus dirawat, harus kita pastikan dengan baik bahwa sudah ada infrastrukturnya ya kan, ada airnya dan lain sebagainya, ada bayar PBB-nya mungkin agak ringan, tapi kalau bayar biaya bulanan yang berat gitu ya, karena dibayarnya tiap bulan gitu, ditambah lagi harus cicil, belum lagi furnish, di mana furnish itu biasanya 50% dari nilai unit gitu ya, dari nilai bangunan sendiri gitu ya. Itu adalah sesuatu blind spot. Jadi yang paling bijak adalah untuk dilakukan pertama kali itu menurut saya adalah mulai dari properti yang secara persentase atas uang yang kita bisa cicil itu mungkin hanya 20% dari pendapatan kita. Wah, Ryan, kalau 20% saya dapatnya jauh, ya nggak apa-apa. Suatu properti dari tempat yang non jauh di Mato sekalipun, dia akan punya pasarnya sendiri kok. Ada banyak agent properti yang siap membantu kita. Itulah guna daripada agent properti, sehingga mereka bisa mencarikan penyewa, ya dia bisa take care terhadap properti kita, nggak apa-apa. Tapi kita tetap bisa sambil belajar. Dan ketika kita sudah punya gitu ya, kan nggak ada suatu kewajiban juga untuk kita jual. Ataupun ketika kita jual, ternyata kan nilainya sudah tumbuh. Ketika nilainya tumbuh, bisa kita jadikan sebagai DP untuk properti kita yang kita siap untuk beli dengan lebih punya waktu nafas yang lebih baik untuk mengawal kenaikan harga properti, kan, di mana harga properti itu kan memang cenderung naik, bukan pasti naik. Ya. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai batu loncatan. Gitu. Jadi pas turun kita beli, betul. Makanya namanya membeli ketika turun. Nah, orang itu selalu membeli dengan semangat yang berapi-api. Misalnya harga emas naik, tiba-tiba beli, ya, akhirnya kejebak di harga tinggi. Tiba-tiba membeli properti ketika lagi rame, orang kejebak membeli. Nah, hal seperti itu tuh yang harus kita hindari. Jauhkan diri dari keramaian, gunakan kalkulatornya, lihat logikanya, baru masuk. Kalau tiba-tiba kan banyak orang ya yang dengan berbagai macam cara ya, oh saya punya pendapatan nggak pasti nih, ya udah saya set up dulu deh 3 bulan terakhir, saya keluar masukin sehingga bagi kredit saya bagus di rekening koran saya. Wah, ini malah jadi rusak. Anda sebenarnya sedang merusak diri sendiri gitu loh. Cara-cara seperti itu tidak proper untuk dilakukan kalau Anda mau enak makan enak tidur. Itu hanya cukup untuk orang-orang yang kekurangan motivasi dalam hidup. Dia pingin cari tantangan, nah silakan. Kayak gitu lah. Kira-kira itulah kalau tambahan dari saya. Oke.